Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi mengenai penilaian saham. Sebelumnya, perkenalkan saya Nina Dun Syarifah dengan NIM 328. Saya Zikria Aulia NIM 196. Saya Friendly Pasangmas NIM 312. Saya Bimo Febrian Kristo NIM 316. Saya Ristika Yananda dengan NIM 330. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama saya di sini akan menjelaskan tentang saham biasa. Jadi apa sih itu saham biasa? Jadi saham biasa adalah salah satu instrumen ekuitas yang paling umum digunakan dalam dunia investasi. Nah, dalam konteks analisis investasi pasar modal, saham biasa memiliki peran menentukan strategi investasi, struktur kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Setelah itu konsep saham biasa. Jadi konsep saham biasa ini memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Yang pertama, hak kepemilikan di perusahaan. Terus kemudian ada hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Terus tidak memiliki hak atas dividen tetap atau dividen tergantung kebijakan perusahaan. Kemudian risiko lebih tinggi dibandingkan saham preferen atau obligasi. Kemudian pemegang saham biasa berada di posisi terakhir dalam pembagian aset jika terjadi likuidasi. Nah, saham biasa dalam analisis investasi ini ada beberapa aspek pertama yang dianalisis, meliputi yang pertama ada analisis fundamental. Nah, jadi analisis fundamental ini menilai kesehatan keuangan atau potensi pertumbuhannya berdasarkan laporan keuangan, kinerja manajemen, faktor makroekonomi. Terus yang kedua ada analisis teknikal, yang dimana analisis ini berfokus pada pergerakan harga saham di pasar dengan melihat tren historis pada pola grafik, seperti moving average, support and resistance, dan volume perdagangan. Kemudian yang terakhir ada resiko dalam investasi saham biasa, yaitu ada resiko pasar, ada resiko bisnis, dan resiko likuiditas. Nah, kemudian eh, ada strategi investasinya. Jadi dalam saham biasa itu ada strategi investasinya. Yang pertama ada strategi investasi saham, yaitu meliputi growth investing, value investing, dividend dividend investing. Kemudian ada eh, beberapa strategi pengendaliannya, yaitu meliputi insider ownership, dual class shares, dan buyback saham. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai saham preferen. Jadi, saham preferen ini adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, apa sih yang membedakan antara saham preferen ini dengan saham biasa? Jadi, yang pertama itu saham preferen ini mempunyai prioritas dalam pembayaran dividen. Jadi, pemegang saham preferen itu menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Lalu yang kedua, jika perusahaan terjadi likuidasi, maka pemegang saham preferen ini memiliki klaim atas aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Jadi kalau perusahaan mau bangkrut gitu, pemegang saham preferen ini bisa memiliki klaim aset duluan dibanding dengan pemegang saham biasa. Lalu yang ketiga, tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Lalu yang keempat, dividennya tetap. Jadi saham preferen ini seringkali memberikan dividen tetap. Lalu yang kelima, konversi saham. Jadi beberapa saham preferen ini dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio konversi tertentu. Nah,
Lalu gimana sih cara mendapatkan saham preferen ini? Cara mendapatkannya yang pertama itu melalui perusahaan sekuritas. Jadi saham preferen ini dapat dibeli melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, investor ini perlu membuka rekening efek dan memesan saham preferen yang tersedia di pasar. Lalu yang kedua melalui penawaran umum perdana atau IPO. Nah, perusahaan yang pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek itu terkadang menawarkan saham preferen sebagai bagian dari IPO mereka. Lalu yang ketiga, investor bisa membelinya di pasar sekunder. Jadi saham preferen ini juga dapat diperoleh di pasar sekunder. Yang keempat, dengan program konversi saham. Jadi terkadang perusahaan itu menawarkan program konversi saham tadi. Jadi investor bisa mengkonversi saham biasa menjadi saham preferen. Lalu yang kelima, melalui investasi di reksadana saham. Investor ini juga dapat memiliki exposure terhadap saham preferen melalui reksadana yang mengalokasikan portofolionya pada instrumen tersebut. Nah, dalam menginvestasikan saham preferen ini juga ada strateginya. Yang pertama itu kita perlu mempertimbangkan tujuan keuangan. Jadi saham preferen ini cenderung cocok untuk investor yang mengutamakan pendapatan tetap. Karena seperti yang tadi saya jelaskan itu dividen saham preferen ini cenderung tetap. Lalu yang kedua menganalisis risiko dan juga imbal hasilnya. Investor perlu memeriksa struktur dividen dan juga ketentuan lainnya sebelum berinvestasi pada saham preferen. Lalu yang ketiga, diversifikasi portofolio. Saham preferen ini juga dapat digunakan sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi. Lalu yang keempat, investor perlu memantau perubahan suku bunga. Kenapa? Karena harga saham preferen ini sensitif terhadap suku bunga. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya materi mengenai nilai buku atau book value. Jadi nilai buku atau book value per lembar saham itu menunjukkan aktiva bersih atau net asset yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham itu dapat dirumuskan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas saham itu ada 3. Yang pertama itu dihitung dengan mengalihkan nilai tembus atau call price ditambah dengan dividen yang diares dengan lembar saham preferen yang beredar. Yang kedua itu hitung nilai ekuitas saham biasa. Jadi nilai ekuitas saham biasa itu dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai ekuitas saham preferen. Yang terakhir itu nilai buku saham bisa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai pasar saham. Nah, apa sih nilai pasar saham itu? Nilai pasar saham adalah harga di mana saham suatu perusahaan diperdagangkan di pasar. Ini mencerminkan nilai total perusahaan berdasarkan jumlah saham yang beredar, dikalikan dengan harga per saham. Nilai pasar memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan di mata investor. Nah, apa sih pentingnya memahami nilai pasar dalam investasi ini? Jadi, pentingnya ini karena membantu para investor menilai apakah saham tersebut undervalue atau overvalue. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pasar. Ada permintaan dan penawaran. Jika banyak investor yang ingin membeli saham, harga akan naik. Dan sebaliknya, jika banyak yang ingin menjual, harga akan turun. Lalu ada pengaruh nilai pasar terhadap keputusan investasi. Nilai pasar ini mempengaruhi keputusan investasi dengan memberikan sinyal kepada investor tentang kesehatan dan prospek perusahaan. Dan selanjutnya ada dampak terhadap likuiditas dan valuasi perusahaan. Jadi nilai pasar yang tinggi biasanya menunjukkan likuiditas yang baik. Artinya saham mudah dibeli dan dijual.
Selain itu, nilai pasar juga berpengaruh pada valuasi perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan atau melakukan akuisisi. Jadi, memahami nilai pasar saham ini adalah kunci bagi investor untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pasar, investor dapat lebih baik dalam menilai peluang investasi dan mengelola risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai intrinsik saham. Nah, nilai intrinsik saham ini adalah nilai sesungguhnya dari suatu saham yang terhitung berdasarkan analisis dalam faktor-faktor fundamental perusahaan. Itu seperti kinerja keuangan atau kondisi pasar. Nah, fungsi nilai intrinsik sendiri itu untuk memberikan gambaran tentang sesungguhnya dari suatu saham berdasarkan faktor fundamental perusahaan seperti pendapatan, laba, dan aset. Nah, nilai intrinsik ini membantu investor yang pertama itu untuk menilai apakah saham itu overvalue atau undervalue. Yang kedua itu untuk mengambil keputusan investasi yang lebih rasional berdasarkan analisis fundamental. Dan yang ketiga itu dapat memperkirakan potensi keuntungan jangka panjang jika harga saham itu kembali ke nilai intrinsiknya. Dan yang terakhir itu ada membandingkan dengan harga pasar untuk menentukan apakah saham itu layak dijual atau dibeli. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.